Apa Pak? Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibnu Lataka di sini dalam program Kultumetri. Sekarang episode ketiga ya. Kebetulan kita, udah ada narasumbernya. Kita langsung undang aja. Bahas mengenai CVS di era pandemi COVID-19 ya. Hai, udah. Halo. Hai. Halo Teh, sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu, udah bisa nyempetin waktunya. Iya, Program alhamdulillah. Kultumetri ya. Iya sih pagi soalnya tadi betul-betul menyempatkan diri nih. Ya, makasih banyak. Buat Kang Itman. Iya, sama-sama Teh. Oke, bentar ya. Iya. Oke, nggak apa-apa, tenang aja. Tapi ini kedengaran jelas ya? Ini jelas-jelas. Nah, ini suara saya jelas juga ya? Ada ya? Iya, jelas kok. Oke. Cek. Oke. Ya. Oke Teh, sebelum kita mulai ya, mungkin ini seperti biasa kita kenalan dulu nih. Teh Leni itu sekarang kesibukannya apa, terus ya kegiatannya ngapain aja. Tuh. Boleh share-share sedikit ya? Oke, boleh. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya buat Kang Itman sudah mengundang aku. Itu suatu kebahagiaan banget ya buat aku karena apa ya? Aku senang gitu kalau harus sharing kayak gini walaupun kita sama-sama belajar ya. Jadi kenalin, aku Leni Anggrayani. Aku adalah seorang refraksionis optician dan bekerja di Eka Hospital Bekasi. Kemudian aku lulusan dari Stikas Dharma Husada Bandung bareng yang pembicara kemarin ya, Kang Febrian tentunya. Di Stikas Dharma Husada Bandung juga. Tahun 2018 ya kemarin keluarnya. Benar. Gitu. Ya sama mungkin ya kayak Kang Itman juga, RO juga ya. Benar. Gitu. Oke. Terus kesibukannya sekarang ngapain aja Teh? Di rumah sakit, selain di rumah sakit atau ada optik juga atau di rumah sakit aja? Kalau aku sih di rumah sakit aja, cuman kebetulan aku kan kerjanya di rumah sakit umum ya, di rumah sakit swasta. Jadi aku nggak hanya pegang mata, jadi aku kadang juga bantu THT, bantu bedah umum, ortopedi, penyakit dalam dan lain-lain lah. Tapi ya tetaplah pokok utamanya aku di mata gitu. Ya, baik. Luar biasa sekali ya Teh. Ya, alhamdulillah sekarang juga bisa nyempetin ya. Kemarin kan nyari-nyari jadwal juga ya, takutnya bentrok. Iya, soalnya ya gitu kalau di rumah sakit kan banyak pasien ya, jadi kalau pulang itu nggak bisa tentu gitu. Kebetulan aku juga jarang banget nih si pagi, hari ini aku izin buat pagi. Ya khusus untuk kultumetri ini ya tentunya. Sip deh. Gitu. Terima kasih banyak ya. Oke. Dan luar biasa ya teman-teman semuanya ya, ini Kak Leni ya, ini dari Rumah Sakit Eka ya di Bekasi ya Teh? Iya di Bekasi di Kota Harapan Indah. Oke. Baru sih. Berarti RO-nya ada berapa di situ Teh? RO-nya ada 3 orang, 2 dari DHB, 1 lagi dari Leprindo Jakarta. Oh. Gitu. Iya. Nggak ada yang dari Tasik berarti ya? Nggak ada sih. Mau ada yang ke Tasik, dari Tasik mau ke sini boleh. Dokternya banyak yang dari Tasik. Oh. Iya gitu. Itulah. Kalau ada lowongan mungkin ya. Boleh. Sebetulnya sekarang lagi banyak menerima lowongan sih, tapi yang menerima lowongan ini perawat ya. Kalau untuk RO-nya sih belum ada. Oke, nantilah paling di share ya kalau ada lowongan. Siap deh. Makasih ya Teh. Nah, mungkin ini berkaitan dengan topik kali ini ya. Di sini kan topiknya Computer Vision Syndrome di era pandemi COVID ya. Yes. Berarti ya karena sekarang mungkin eranya ya era smartphone itu ya, terus era laptop kan ya, komputer. Betul. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya atau efisiennya saya langsung berikan waktunya kepada Kak Leni ya.
Oke, terima Silakan Kak. kasih banyak buat Kang Itman. Nah, seperti yang kita ketahui ya Kang Itman ya, memang betul Hmm. sekali di masa pandemi COVID-19 itu banyak sekali perubahan yang terjadi. Nah, dampak COVID ini tentunya yang bekerja itu kan bekerjanya sekarang jadinya di rumah dan lewat jarak jauh. Tentunya menggunakan Betul, aplikasi apa? Menggunakan gadget, menggunakan apa namanya program elektronik. Nah, betul. sehingga itu kan pasti akan berdampak kepada CPS gitu ya. Nah, computer vision syndrome ini atau yang kita kenal juga dengan digital eye strain itu adalah suatu kondisi di mana gangguan penglihatan yang diakibatkan oleh perangkat elektronik dalam jangka waktu yang lama. Nah, biasanya gejalanya apa sih? Nah, gejalanya itu biasanya ya ada pasien yang datang ke rumah sakit, gejalanya itu, oh mata saya kering gitu kan, terasa kering karena saya sebulan nih WFH di rumah, terus-terusan di Hmm. depan komputer, biasanya lebih dari 8 jam, terus kadang matanya itu burem, kurang fokus, kayak terus berair juga kan, kadang terasa sensasi terbakar gitu ya. Terus juga bahkan sampai pusing, sakit kepala, kemudian juga sakit leher, sakit pinggang, itu juga termasuk suatu gejala dari computer vision syndrome. Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan computer vision syndrome ini bisa sampai kita mengalaminya gitu. Nah, Ya. jadi itu karena pertama biasanya karena pencahayaan yang buruk. Nah, Kang Itman mungkin juga kalau di handphone untuk layarnya, untuk pencahayaannya suka lebih terang atau lebih redup nih Ya, biasanya? kadang kadang terang sih, kebanyakan keseringan. Iya, nah kalau terlalu terang itu biasanya akan membuat kepala kita itu pusing gitu Benar, kan. benar. Jadi, nah pusing ini juga tentunya akan mengakibatkan computer vision syndrome. Jadi pencahayaan itu harus seperti apa nanti kita bahas ya. Iya. Jadi yang pertama itu karena pencahayaan yang buruk. Yang kedua itu karena terlalu silau menatap layar monitor. Kemudian juga jarak pandang yang terlalu dekat. Kemudian juga sudah ada perubahan dari uh, misalkan ukuran kacamata, tapi dia tidak dikoreksi. Nah, biasanya juga itu akan mempengaruhi ya, karena kan dari mata tuh Hmm. pusing juga. Kemudian juga biasanya dari posisi duduk yang tidak tepat. Kemudian juga dari lamanya bekerja di depan layar monitor gitu. Karena kan biasanya kalau WFH itu dari pagi sampai malam atau sampai sore Benar. gitu kan, terus aja nih depan komputer gitu kan. Terus apalagi anak-anak nih, anak-anak juga Hmm. kan kalau sekolah istirahatnya cuma sebentar, di depan komputernya lama. Nah, Benar. jadi gimana nih caranya supaya menghindari tersebut ya. Jadi yang pertama, jarak kita di depan komputer itu harusnya 50 sampai 70 cm. Biasanya kan kalau apalagi kalau orang dengan nonton drama Korea ya deket banget gitu Ya. kan. Sekarang Terus ya kalau kita musim-musim opa-opa ya teh. Hmm. iya betul. Terus juga kalau video callan ya kan depan Benar. banget gitu kan. Terus nah itu sebaiknya dihindari gitu. Apalagi kita bekerja WFH harus stay terus di depan meja bekerja. Nah, itu jaraknya harus 50 sampai 70 cm. Kenapa? Karena di sini adalah kondisi mata itu mata fisiologis sehingga mata akan beristirahat dari akomodasi. Nah, selanjutnya posisi posisinya juga ya sangat berpengaruh. Posisi mata dengan layar monitor itu tentunya harus sejajar. Jadi jangan yang kan kita seringnya enaknya ya uh, tempat duduk kita lebih rendah, tapi Benar. komputernya lebih tinggi, ya kan? Nah itu juga bisa mempengaruhi gitu. Jadi sebaiknya posisinya harus sejajar. Kemudian juga sudut matanya itu dengan komputer 100 sampai 200 derajat gitu. Selain itu juga ya, tadi kan biasanya juga dari segi gejala itu ada yang namanya sakit leher, kemudian Hmm. juga sakit pinggang. Nah, ini perlu sekali nih untuk teman-teman melakukan peregangan. Jadi ini mah Benar. jangan udah fokus
fokus aja gitu ya, nggak usah fokus terus. Jadi nanti peregangan setiap 1 jam sekali. Ya pemanasan apa aja gitu ya, Kang Yitman Benar, ya. benar, benar. Nah, terus selain itu juga ya, kalau penempatan monitor itu ya harus disesuaikan. Tadi kan betul di depan tempat duduk harus dengan posisi yang ergonomis. Selain itu, nih Kang Itman kalau misalkan nonton TV atau nonton drama Korea gitu ya, itu sukanya dalam ruangan yang gelap atau yang terang? Kalau saya sih biasa diterang sih ya. Ya cuman Di terang ya. kadang digelap ya. Kalau misalkan kalau mau tidur kan kadang suka dimatiin ya sambil Iya. sambil dimatiin tuh. Kadang suka sambil gelap juga. Nah, sebaiknya itu nggak boleh ya, harusnya itu Betul. dalam keadaan terang. Menurut Permenkes Republik Indonesia tahun 2016 nomor 48 itu seharusnya pencahayaan yang baik itu ada 300 lux meter. Ya kalau dari apa ya, dari kekuatan lampunya sih saya kurang tahu ya, cuman memang itu sih sebaiknya gitu. Nah, kenapa tidak boleh terlalu terang, tidak boleh terlalu gelap, ya itu nanti itu dia akan mempengaruhi ke segi, kalau misalnya terlalu terang sakit kepala, kalau terlalu gelap matanya kering, matanya akan sering mengalami penguapan begitu ya. Nah, kemudian juga penting banget nih buat teman-teman untuk melakukan pemeriksaan mata atau cek visus minimal. Jadi walaupun nggak ada gejala gitu ya, matanya nggak kenapa-napa nih, sehat gitu, tetap aja kita harus cek gitu ya ke dokter mata ataupun ke optik untuk screening awal. Karena apabila misalkan ada kelainan mata tidak terkoreksi, tentunya kan pasti tidak nyaman ke matanya. Apalagi anak-anak itu sebaiknya sebelum usia 8 tahun sudah dicek ya, karena dari usia sebelum 8 tahun itu adalah masa pertumbuhan dan perkembangan mata pada anak untuk penglihatan binokuler dan stereopisnya. Untuk kalau misalkan dia tidak dikoreksi dengan baik, apabila ada kelainan refraksi tidak terkoreksi dengan optimal, maka itu akan memperhambat karena penglihatannya itu tidak mencapai maksimal gitu. Nah, selain itu juga kita harus yang namanya mengistirahatkan mata nih, Kang Itman. Penting banget ya. Jadi pernah dengar mungkin ya yang namanya rule of 20. Jadi rule of 20 20 20 ya. Jadi kita mengistirahatkan mata selama 20 detik dari melihat layar monitor selama 20 menit dengan melihat jarak jauh sejauh 20 kaki atau 20 feet begitu. Nah, kemudian juga kita juga tentunya mata itu kan tegang ya, lelah ya kalau terus-terusan gini aja gitu. Nah, harus berkedip selama 1 jam melihat layar monitor, kita harus 10 kali berkedip gitu. Gitu aja sih ya Kang Itman ya. Jadi kalau untuk computer vision syndrome di masa pandemi itu tadi. Jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda gejala nih, jangan panik, tapi sebaiknya mencegah gitu. Mencegahnya dengan cara yang tadi udah saya sebutin ya. Gitu. Benar. Ada kira-kira ada pertanyaan nggak? Kayaknya saya kecepatan ya. Enggak sih, cukup kayaknya. Kayaknya mantep ya. Iya itu saya sih inti-intinya aja lah ya. Bener. Nah oke, buat teman-teman ya yang punya pertanyaan boleh langsung di kolom komentar aja ya. Nanti bisa dijawab langsung oleh narasumber. Ya, kebetulan Kak Leni Anggra ini ya, boleh kesempatan ya, kali boleh. ini. Nah, boleh nih kalau mau yang tanya-tanya apa nih? Mungkin saya boleh ya di sini. Boleh. Nah, kalau kita berbicara CPS kan kita berbicara juga tentang ya layar ya. Terus berbicara juga tentang anak-anak ya. Nah, untuk di rumah sakit sendiri memang apakah di era pandemi itu justru banyak pasien tuh anak-anak dengan keluhan CPS atau bagaimana di sekarang ini? Iya, betul sekali. Nah, kebetulan di saya itu ada dokter spesialis yang memang dokter mata tapi khusus pediatrik ya, jadi pediatrik ophthalmology. Dan itu pasiennya selalu banyak.
Dan betul sekali. Jadi gini, ibunya cuman bilang, anak saya kok kalau ngelihat itu kayak miring-miring gitu kan. Nah, terus kita coba cek. Pertama kan kita cek dengan autorefraktometri dulu ya. Ketika dicek itu minusnya tinggi-tinggi, banyak sekali. Dewasa, menurut saya kalau dewasa sih kebanyakan mereka mengeluhnya itu jarak dekat ya, cepat lelah aja untuk si PS ini. Tapi kalau untuk anak-anak banyak sekali keluhannya seperti itu. Kemudian setelah di autorefraktometri kita cek visus, ternyata visusnya pun jelek, pinhole pun jelek ya. Terus kita tanya ke orang tuanya, berapa jam sehari anak ini menggunakan gadget? Wah, sering banget katanya. Bermain games, nonton TV katanya. Terus kan sekolah juga online lewat aplikasi gitu kan, lewat laptop katanya. Akhirnya jadi anak ini tuh kita harus koreksi. Pertama dikoreksi, bisa tuh dapat ukurannya sekian. Tapi kalau di rumah sakit biasanya untuk melumpuhkan akomodasi dilakukan dulu pelebaran pupil. Setelah pelebaran pupil dikoreksi kembali dan didapatkanlah hasil refraksinya. Tapi biasanya kalau anak-anak itu butuh penyesuaian. Jadi dicoba dulu pakai kacamata 3 bulan, setelah itu kontrol lagi, barulah 6 bulan, kemudian setahun. Jadi harus cek secara berkala gitu. Banyak sekali sih Kang Itman, tentunya anak-anak yang paling sering. Karena anak berarti gitu. Dari orang tua mungkinnya harus lebih diperhatikan juga ya Kak. Betul. Kemudian anak-anak itu ya harus mau makan buah dan sayur karena itu kan juga buat vitamin ke mata. Banyak juga tuh nggak mau makan buah dan sayur gitu kan. Kemudian juga ada juga nih kasus-kasus yang sebelahnya itu bagus. Jadi yang namanya mata malas kan ya. Kemudian yang satunya lagi buram gitu, minusnya tinggi. Nah ini juga yang perlu diperhatikan nih untuk para orang tua gitu. Betul, karena biasanya nanti pengobatannya itu terapinya tuh harus ditutup sebelah, kemudian nanti ditutup lagi sebelah. Kan repot ya kalau anak-anak. Kadang suka ada yang nggak mau ya kan. Kadang kan malas gitu. Susah deh ini ya. Gitu. Jadi menurut saya sih ini juga penting ya buat orang tua yang mengawasi anaknya sekolah online. Itu jangan lupa untuk periksakan minimal screening lah setahun sekali anaknya untuk cek mata. Karena kan kita tidak tahu ya, misalnya dia tidak ada gejala dan tanda, tiba-tiba ada kelainan refraksi. Kan kasihan kalau anak-anak pakai kacamatanya udah tebal ya kan. Gitu. Betul. Ya, berarti emang targetnya selain anak-anak ada juga mungkin yang dewasa ya, karena sekarang mungkin daring ya Kak. Iya, karena daring sih kebanyakan karena WFH juga. Benar. Gitu. Kadang juga kan banyak juga sih ibu-ibu misalkan ya, dia kan udah ada ukuran dekatnya buat baca. Nah dia nggak mau pakai tuh, sementara dia kerjanya juga sama nih di depan komputer. Tapi ada juga loh kasus ya, pasien aku dia tuh bilang, saya sukanya nonton drama Korea katanya tuh dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi katanya. Padahal iya. Maraton ya. Betul. Terus kata dokter saya, ya itu matanya lelah Bu, katanya itu CPI katanya. Namanya computer vision syndrome katanya gitu. Kemudian ibu juga ada ukuran baca, kenapa ibu nggak mau pakai? Ya katanya saya nggak mau karena kalau udah kalian pakai kacamata baca itu kayak orang tua. Nah padahal sudah orang tua. Makanya jangan gengsi ya untuk para ibu-ibu gitu. Sayangi mata Anda. Berarti gak hanya anak-anak, orang tua juga ya. Kadang ada beberapa mungkin ya Kak. Banyak, iya gitu. Kalau Kang Itman sendiri gimana di optik? Biasanya. Kalau sekarang sih kebetulan saya jadinya di pendidikan ya Kak, ngambilnya. Jadi untuk optik. Wah, mahasiswanya berarti ya?
Nah paling dari mahasiswa ya sebelumnya pernah di optik juga ya. Ya cuman kalau di optik kan kadang beberapa justru pengennya tuh kayak pakai lensa yang anti itu nih, anti blue light itu nih Kak. Ada ya yang Iya, sinar iya. biru kan ya. Nah, justru Betul betul. kebanyakan klien tuh banyaknya pengennya kayak gitu. Nah, dan kalau di Hmm, kampus sendiri sih kebanyakan tuh mahasiswa ya. Kadang mahasiswanya ada yang daring kan sekarang ya. Kadang ada yang dikasih tahu padahal dia jurusannya mata kan atau jurusan perawat ya, yang penting-penting kan kadang susah ya dikasih tahu pakai kacamata. Tapi kan aduh kenapa males. Kadang berat nih iya alasannya tuh. sih. Kacamata aduh Betul. berat nih kadang kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu Iya. jadinya jadi agak ya susah juga ya untuk edukasinya gitu nih Kak. Iya sih, memang sih untuk sosialisasi dan edukasinya itu masih minim. Padahal Hmm, menurut aku ini yang namanya edukasi mengenai computer vision syndrome ini penting banget nih buat semua instansi, semua masyarakat, bahkan di tempat kerja gitu kan. Karena kan sekarang udah yang namanya zaman milenial ya. Apa-apa benar-benar. menggunakan komputer, apa-apa menggunakan gadget. Jadi ya teknologi itu kan semakin canggih. Terus mata kita juga harus dijaga dong, jangan sampai Hmm, rusak gitu. Kalau kita mata kita nggak dijaga nih, gimana kita bisa apa ya, menyesuaikan dengan arus teknologi yang semakin maju gitu hmm, kan. benar-benar. Mm-mm. Karena aku pernah baca ya suatu jurnal penelitian itu katanya 70 75% gitu ya, pokoknya berapa ya aku lupa nih. Oh iya, 60 juta dari 60 juta orang secara global setiap tahun itu mengalami computer vision syndrome. Dan 1 juta per tahun itu ada penambahan mengalami computer vision syndrome juga. Bayangkan ya, 1 juta setiap tahun dari seluruh negara Dikali aja udah. dikali berapa tahun mungkin ya? Atau ya berarti Iya, 2 tahun juga udah lumayan udah ya. banyak Heeh. gitu ya. Iya, Benar benar harus benar. berarti ya. Ya kita kan sebagai refractionist optician ya, kita kan penting banget, harus banget dong mengedukasi teman-teman di sini gitu. Karena kan Betul. tugas kita juga ya gitu untuk menjaga kesehatan mata dan mengajak teman-teman semua untuk ayo periksa mata, ayo screening. Benar. Bukan cuman harus apa namanya? Bukan cuman untuk periksa gigi ya, mata Hmm. juga penting. Gitu sih, semangat banget. Bagus Kak, banget 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 banget. Nah, jadi gitu ya Iya. teman-teman. Mm-mm. Jadi memang ya CPS ini ya memang sangat berpengaruh ya, apalagi sekarang di era pandemi ini. Nah, buat teman-teman ini Betul. kalau misalkan ada pertanyaan ya, boleh langsung aja di kolom komentar ya. Nanti bisa dijawab Iya, langsung oleh narasumber ayo dong. kalian Iya, ini ya. ayo dong bertanya gitu kan. Yang penting Nah, jangan bertanyanya yang macem-macem ya. benar benar. Nah, Kak, ketika Mm-mm. ketika menghadapi ya pasien atau terutama anak-anak maupun orang tua, itu tipsnya Mm-mm. gimana, Kak? Ya ketika apalagi nemu yang rewel gitu kan ya, ketika dikasih tahu, Bu, Mm-mm. kan ini Ibu ini Mm-mm. CPS nih, tapi susah. Nah, itu gimana, Kak? Nah, banyak banget nih. Kalau untuk anak-anak biasanya susah banget yang namanya mau Hmm, diperiksa. Makanya kita itu benar. harus sabar, kemudian juga harus yang namanya eh, bisa merayu gitu ya, membujuk gimana caranya anak itu mau untuk diperiksa. Kadang kan kalau anak itu susah ya, kadang kita Benar. ke atas, ke bawah, atau itu ada gambar apa gitu. Dia kadang tahu, tapi dia nggak mau tahu gitu, nggak mau baca. Nah, tentunya kita tidak bisa kalau hanya bekerja sama dengan anaknya, tapi Benar. kita harus bekerja sama juga dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya juga mendampingi anaknya dan ikut berkontribusi dalam melakukan pemeriksaan tersebut. Nah, kalau misalkan memang sudah susah sekali ya, tentunya kita pakai strik retinoskopi ya. Jadi kita yang betul-betul periksa gitu sesuai dengan ukurannya nanti. Kemudian kalau misalkan biasanya juga orang tuanya itu tidak terima bahwa anaknya itu ada kelainan refraksi.
Nah, tapi kita meyakinkan dan juga tentunya bersama dokter ya gitu bahwa anak ini harus pakai kacamata. Kalau tidak pakai kacamata, nanti kan tentunya penglihatannya akan semakin memburuk, akan berpengaruh pada prestasi pelajaran di sekolah, akan berpengaruh juga tentunya dalam kegiatan sehari-hari kan gitu. Terus juga biasanya kalau orang tua gitu ya, ya gimana sus kalau saya misalkan nggak di depan komputer terus-terusan, saya nggak kerja dong gitu kan. Nah akhirnya aku kasih tips lah, ya ibu kalau misalkan nggak mungkin dong kalau ibu nggak bekerja, nah maka tips dari saya, ibu harus terapin tuh yang rule of 2020 itu. Posisinya juga ibu harus baik, jangan juga dalam keadaan gelap gitu kan, penerangannya harus baik gitu. Posisi depan komputer itu nggak boleh terlalu dekat Bu gitu. Yang penting sih edukasi kita sih, komunikasi kita dengan pasien itu harus baik, harus efektif. Sempat terputus ya. Maaf Kak, jaringannya ini. Sorry. Iya nggak apa-apa. Lanjut Kak. Iya nggak apa-apa. Ya gitu, jadi uh, yang penting itu kita sebagai RO itu bukan cuman lakukan pemeriksaan refraksi, Benar. kemudian mendampingi dokter, jangan, tapi kita juga harus memberikan pelayanan terbaik kepada pasien-pasien kita. Gimana caranya biar pasien itu betah gitu dan nyaman gitu, suka kalau kita periksa, tidak membosankan, dan juga kita itu harus empati sama pasien. Kalau udah kayak begitu ya, pasien itu senang gitu loh, kayak diperhatiin. Iya. Kadang kan suka ada yang Gitu praktisi nggak peduli ya, kayak kadang periksa udah periksa iya, aja ya. nggak boleh gitu. Iya, kadang kan malesnya itu kan katanya suka lama gitu ya. Menurut saya sih lama enggaknya pemeriksaan itu tergantung pasien yang kooperatif dan juga kita yang periksa gitu. Jadi menurut saya sebagai tenaga yang profesional gitu ya, kita juga harus profesional dalam bekerja gitu. Kita harus tahu waktu dan harus tahu situasi dan kondisi. Gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman, luar biasa sekali nih ya penjelasan dari kalian ini. Emang ya mungkin sebelumnya udah terbiasa ya, kayaknya cocok buat nanti kalau misalkan ada kegiatan lagi kita undang lagi di Zoom mungkin ya untuk durasi yang lebih lama. Boleh, dengan senang hati. Jadi Kang Itman, kalau boleh aku sedikit bercerita ya. Jadi aku tuh dulu di kampus itu aktif di organisasi di luar maupun di dalam kampus. Dan aku tuh orangnya seneng gitu kalau berbicara gitu. Seneng jadi MC kayak gitu. Makanya ketika aku diundang kayak begini tuh, aduh aku seneng banget, makasih banget karena aku selama di sini tuh, aduh gimana ya caranya mengembangkan potensi aku gitu. Ketika diundang kayak gini seneng banget. Kemarin juga terakhir aku diundang sama radio. Oh iya. Alhamdulillah. Yang di situ Kak. Radionya RRI Bandung, tahu nggak? Oh iya. Iya, tapi itu baru lewat telepon, katanya nanti baru insya Allah. Terus dari situ tuh alhamdulillah aku diundang juga nih ke kampus nih, tapi belum ada waktunya buat bikin kayak podcast gitu ya. Benar. Gitu. Karena mungkin tapi mohon maaf banget ya Kang Itman ya. Mohon maaf banget kalau akunya cerewet, kalau akunya banyak ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Gak apa-apa, justru terima kasih banyak Kak ya, bisa nyempetin waktunya juga, kan ini sebuah kebanggaan juga ya mungkin buat saya, terutama ya adminnya ya selaku founder juga.
sebenarnya di sini juga ya saya juga pengen mengembangkan ya bakat ya atau menggali lagi kan. Kadang Ih, keren juga banget. kadang informasi juga kan kita perlu ya, terutama tentang RO ya, tentang optometri. Kebetulan kan sekarang masih agak perlu pengenalan gitulah ya secara kasarnya kan untuk Betul. profesi kita Ya, itu. betul sekali. Kayaknya saya coba dalam program apa kemarin itu saya coba, aduh apa ini? Kayaknya di bulan Ramadan ini bagus deh nih, ya direka-reka. Ya kemarin alhamdulillah kayak ya Febrian ya, terus ada Zikri kemarin tuh Mas Zikri seperti itu. Ya mungkin besok juga Insya Allah kalau misalkan nggak ada itunya, besok saya coba undang yang dari Filipina itu Kak. Ya, kebetulan kan Wah, keren. pernah ketemu di sini, kebetulan pernah diajak ke Tasik. Ya, ntar saya coba daring deh besok kayaknya. Itu juga kalau beliau Oke, nggak besok aku berhalangan. nonton. Kalau nggak Iya, berhalangan itu juga. mudah-mudahan ya nggak berhalangan. Hmm, Iya, pokoknya ya, sukses terus nih buat acaranya Kang Itman. Menurut aku ini tuh program yang sangat bagus sekali. Dan juga menurut aku apa ya, apresiasi banget buat Kang Itman karena nggak semua orang loh kepikiran buat bikin hal begini gitu. Dan menurut aku penting banget gitu. Ini tuh suatu ajang buat memperkenalkan RO ke masyarakat gitu, bahwa benar. keberadaan RO tuh ada loh dan banyak orang-orang hebat gitu kan sebetulnya yang memang tidak tidak diketahui banyak orang gitu. Dan Kang Itman di sini memberikan kesempatan itu, keren luar biasa banget. Ya, terima kasih Iya. juga ya Teh. Ya baik buat teman-teman nih, buat sama-sama. teman-teman yang mempunyai pertanyaan ya, silakan bisa langsung di kolom komentar nih, karena waktu kita ini hampir Tinggal beberapa menit mau lagi ya. injury time ya Teh. Aduh. Berarti kalian Iya itu nih, nggak ada yang bertanya. sekarang itu dari Bandung, awalnya ke asli Bandung atau emang dari Bekasi itu? Aku sih dari Garut ya, Oh. dari Garut. Terus aku ke awalnya aku ke kemana sih, ke Karawaci. Aku ya. awalnya ke Karawaci. Aku pernah kerja juga di optik nih, Kang Itman. Oh. Jadi pengalaman di optik itu aku kebetulan baru sebentar, cuman baru 9 bulan. 9 bulan melahirkan, aku pindah ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya, pecah telur ke rumah sakit berarti Iya, ya Kak? pecah telur. Tapi aku seneng banget di rumah sakit itu, aku belajar lagi banyak hal, karena kan alat-alatnya itu kalau di rumah sakit banyak ya, makin canggih. Kemudian juga untuk kasus-kasus matanya itu banyak gitu loh. Apalagi kalau misalkan di Eka Hospital Bekasi gitu ya, aku seneng banget nih, pelayanannya bagus gitu kan. Kemudian juga alat-alatnya lengkap ya. Jadi teman-teman yang daerah Bekasi boleh nih, ayo periksakan mata kamu ke Eka Hospital Bekasi, nanti ketemu sama aku ya. Promosi. Nah, nanti buat teman-teman ya yang sekitaran Bekasi itu bisa langsung tuh datang ke Rumah Sakit Eka. Di sana ada Kaleni ya. Ketemu juga bisa jumpa fans mungkin ya. Aduh, jumpa. Berarti Kaleni di Rumah Sakit Eka baru berapa lama berarti? Dari semenjak dari optik itu? Aku udah mau 2 tahun ya, dari 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah betah tadi ya. Pembahasan iya Kang Itman, tapi pembahasan tadi cukup ya atau ada lagi yang perlu ditambahin? Insya Allah sepertinya ya cukup. Ini juga saya udah buat sedikit rangkuman deh buat baca-baca lagi ya, buat tambahan juga ya, berapa mungkin buat boleh nih ditambahin. Iya, aku sih pengen ngasih memberitahukannya itu kan yang sekiranya kita nggak pusing ya, masyarakat awam bisa langsung paham terima gitu ya. Gitu. Kalau bahasa kita kan terlalu medis ya. Bener. Gitu. Jadi janganlah ya, gitu aja. Oke, nih udah jam berapa nih? Oh, udah jam 17.30 ya. Nah, sebelum nggak berasa ya. Ternyata nggak terasa ya, Kak. Udah 30 menit kita bergabung gitu ya di program episode 3 nih. Ya, ini sebelum kita closing nih, saya pengen minta, sebelumnya kan saya suka minta ya tips ataupun harapan untuk
kesehatan mata ataupun untuk profesinya juga, terutama optometri ya atau refractionist optician. Ini apa sih harapan dari Kak Eka, Kak Leni ya di Rumah Sakit Eka? Ini saya suka ketuker nih soalnya kayak nama kan Eka itu Eka apa? Iya betul Oke, betul. kemarin saya tanya tuh. Ini harapan Iya. Kak Leni untuk optometris ya terutama ke depannya ataupun buat mahasiswa dan juga masyarakat tentang kesehatan mata itu seperti apa sih? Oke, jadi untuk masyarakat dulu ya, tentunya penting sekali kita untuk menjaga kesehatan mata, karena mata itu adalah jendela dunia. Tanpa mata kita tidak akan bisa melihat orang-orang tercinta kita, keindahan dunia ini gitu ya. Indonesia yang merupakan miniatur dunia itu kita tidak akan bisa melihat tanpa mata. Maka yang pertama itu adalah penting sekali untuk melakukan pemeriksaan mata. Minimal kita pemeriksaan visus ya di optik ataupun di rumah sakit. Jadi jangan sampai tunggu mata kita itu benar-benar kayak nggak bisa ngelihat sama sekali atau buremnya itu berkepanjangan. Jangan sampai begitu ya. Kemudian juga kalau memang kita sudah ada ukuran refraksi harus pakai kacamata, pakailah kacamata karena kacamata ini akan membantu mata teman-teman semua untuk memperbaiki penglihatan gitu supaya semakin jelas. Kemudian juga tentunya di era pandemi ini selama kalian misalkan WFH atau sekolah online, jangan lupa tuh untuk mengatur pencahayaan, istirahatkan mata dengan rule of 2020, lakukan juga peregangan, atur posisi monitor ya. Kemudian juga posisi duduk harus ergonomis begitu. Kemudian kalau misalkan kita udah punya ukuran kacamata ya cek minimal 1 tahun sekali gitu. Baru itu sih ya. Kemudian juga pakai kacamata nih kalau misalkan keluar rumah atau kita kan ini sinar matahari lagi terik nih. Kacamata itu bukan cuma buat gaya tapi buat melindungi mata dari sinar matahari. Kemudian juga dari debu supaya menghindari dari iritasi gitu kan. Nah. Kemudian itu kan baru buat masyarakat ya, untuk sebagian besarnya. Tapi aku juga pengen ngasih tahu buat teman-teman dan menghimbau tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, pakai masker, jaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, terus buat RO-nya nih, menurut aku harapannya RO di Indonesia itu semakin dikenal, kemudian juga semakin bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian juga RO itu tidak hanya di optik, tapi juga di rumah sakit, tapi juga bisa jadi entrepreneur. Itu pokoknya luas sekali ya. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah RO itu, menurut aku kalian sudah membuat suatu pilihan yang tepat gitu. Karena aku pun sangat bangga menjadi seorang RO gitu ya. Jadi aku mengajak teman-teman buat ayo kuliah RO. Gitu. Jadi promosi juga ya, lumayan. Iya sih kalau aku. Bener. Iya gitu. Kadang disepelekan, tapi menurut aku kita itu sangat membantu masyarakat gitu, terutama dalam masalah kesehatan mata. Gak semua loh yang bisa refraksi, cuman RO. Jadi semangat terus ya buat teman-teman yang lagi kuliah. Pokoknya jangan patah semangat gitu bahwa kalian RO kadang-kadang nggak diakui apa sih gitu kan jurusan RO. Jangan sedih. Kalian dibutuhkan kok. Dimanapun kalian pasti dibutuhkan. Gitu. Itu aja sih Kang Itman. Kepanjangan ya, nanti durasinya habis. bisa sampai buka ntar. Lanjut ya. Jadi memang teman-teman ya, jadi pada intinya emang penting ya melakukan pemeriksaan mata ya, bisa di rumah sakit, di klinik atau di optik ya salah satunya. Dan juga untuk harapan RO sendiri jangan berkecil hati ya Kak. Tetap semangat ya, terutama buat mahasiswa. Oke, tak terasa ya Kak, ternyata kita udah di penghujung acara nih.
Saya mau ngucapin mungkin Iya. pertama-tama ya terima kasih untuk waktunya ya Makasih Kak. juga. Mm-mm. Ya, makasih juga Karena Kang memang Isman. Jangan kapok-kapok ya. ya nanti mungkin untuk next event atau next kegiatan atau acara Hmm. nanti biar saya mungkin boleh untuk undang lagi untuk sekedar Dengan sharing-sharing senang itulah ya. hati, dengan senang Nah, hati. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. ya makasih banyak Kak. Ya semoga sehat Mm, selalu mungkin untuk kakaknya amin. sendiri dan juga keluarga ya. Dan buat teman-teman yang Ya. ada di rumah atau yang nanti untuk episode selanjutnya mungkin akan ada salah satu optometris di Filipina. Mm, Beliau dokter optometri ya sekarang, mungkin ada setahun mungkin baru lulus. Besok kita akan sharing bersama beliau, namanya Mr. Kyle Kino I Delengin ya. Ya, buat teman-teman yang masih penasaran atau siapa sih tentang sosoknya bisa nonton besok. Nah, terus Kak, boleh mungkin saya share di YouTube ya ini live Instagramnya, saya boleh. sekalian share juga di YouTube dan share di IGTV ya. Jadi buat teman-teman yang Makasih ketinggalan dari banyak. awal, sama-sama. Mm, Buat teman-teman yang ketinggalan nonton, bisa nonton di IGTV ataupun di YouTube-nya @milatakahabib. Baik, itu saja mungkin ya Kak. Terima kasih banyak. Oke, Semoga sehat selalu. makasih. Iya, Assalamualaikum selamat sore warahmatullahi Kang wabarakatuh. Itman. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam. Oke, thank you. Selamat